Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sahabat TV As-Nabil yang dirahmati Allah dan para siswi sekolah tahfiz Al-Qur'an As-Nabil yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Pendengar rahimakumullah, sebaik-baik bekal ini adalah takwa. Orang mencari bekal ini kadang siang dan malam. Kada tahu hujan, kada tahu panas, tidak tahu malam, tidak tahu siang, bahkan tidak kenal istirahat. Karena di balik bekal itu ada kemudahan, ada kesuksesan di sana. Ada orang mengira bahwa duit banyak itu bekal, dan itu boleh-boleh saja. Harta yang banyak juga bekal. Tapi ketahuilah bahwa bekal yang panjang kita bisa menikmatinya, dan yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Di balik ketakwaan itu ada kemudahan dalam semua urusan. Karena takwa itu akan menyelesaikan permasalahan kita hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar, maksudnya dari segala masalah. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki kepadanya yang tidak sangka-sangka. Dan juga banyak lagi yang lain. Dengan takwa kita dapat rahmat Allah, dengan takwa kita berkemuliaan, ya kan? Dengan takwa kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dapat memperoleh, ya kan, jalan memperoleh, memudahkan kita untuk bisa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Tuhfatur Raghibin yang ditulis oleh Tuan Guru Muhammad Sarni bin Haizarmani Al-Alabi, itu ada 9 wasiat. 9 wasiat orang tadi mudah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jalannya itu adalah taubat. Nah, jadi untuk memudahkan takwa kepada Allah dibuka dengan taubat. Karena tiada seseorang manusia pun di permukaan bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata, khairul khata'i tawwabun. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah jalan memperoleh ketakwaan kepada Allah ini adalah qanaah. Apa itu qanaah? Ridha, senang hati terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan yang dia dapatkan tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Karena yang paham akan kebutuhan hidup kita ini bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan rezeki yang terbaik menurut pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, yang ketiga adalah untuk memudahkan takwa kepada Allah ini adalah zuhud, bukan juhud. Zuhud artinya zuhud ini tidak begitu mencintai dunia. Minimal ketika datangnya ibadah, maka kita tinggalkan dunia, kita menghadap Allah Subhanahu. Itu minimal. Dunia kita, pekerjaan kita, kesibukan kita tidak meninggalkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang supaya mudah taat kepada Allah itu al-muhafazatu ala sunan. Memelihara, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang kecil sampai yang berat. Apa yang disunahkan oleh Nabi, maka kita kerjakan semampu kita. Maka orang yang melihara sunnah Nabi ini akan mudah dia kepada ketaatan. Sebab jalan untuk takwa kepada Allah adalah jalan yang dirintis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kelima adalah ta'allumul ilmi syar'i. Supaya kita mudah untuk takwa kepada Allah ini adalah menuntut ilmu agama. Suka duduk di majelis taklim, suka menggali pengetahuan agama, suka menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di tempat kita di Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan pada umumnya, majelis taklim ada di mana-mana. Tinggal kita yang suka mendatangi yang mana sesuai dengan keinginan dan hati nurani kita. Jadi prasmanan lah di Banjarmasin ini, anak mengaji di mana aja ada. Kemudian yang keenam untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may tawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya kita bekerja maksimal, berusaha maksimal, ikhtiar juga, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah ikhlas. Jadi untuk mudah takwa kepada Allah itu ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Sebab orang mengerjakan ikhlas itu, ya kan, maka dia akan istiqomah. Karena ikhlas itu mengerjakan sesuatu dengan senang hati, bukan karena paksaan. Nah, lihat aja di antaranya orang ikhlas itu, misalnya contohnya orang Maunjun, ikhlas tuh, ya kan, ikhlas sudah padang tagah, bermodal, tulak jauh, ya kan. Tapi dia tidak termasuk terbebani itu dengan sukarela. Nah, atau misalnya orang Bedom tuh ikhlas juga tuh, sampai tengah malam di pos bernyamuk, ada masalah tuh, ikhlas. Atau yang lain-lainnya. Nah ini ikhlas, artinya mengerjakan sesuatu semata-mata karena Allah. Itu yang kedelapan, ya kan. Yang ketujuh, yang kedelapan adalah uzlah. Apa itu uzlah? Menghindari, menjauhi tempat dan keadaan maksiat. Nah, karena kita ini bukan seperti bukan seperti orang yang tahan mental terhadap maksiat. Maka ada istilah Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Al-Ghazali, apabila kalian berjalan di atas air, sekalipun kalian tidak tenggelam, telapak kaki kalian pasti basah. Artinya kita tuh bila tahu lihat maksiat, walaupun tidak ikut ke dalam maksiat itu, tetapi rasa ingin bermaksiat itu juga ada. Melihat orang bacatur nih, walaupun bukan maksiat, hati kita ini gatal hendak malih juga, walaupun keempat main. Terus itu yang ke-9 wasiatnya adalah namanya hifzul auqat. Apa itu? Manajemen waktu, memelihara waktu. Jadi kita bisa membagi waktu, kapan waktu istirahat, kapan waktu ibadah, kapan waktu santai, ya kan? Kapan waktu belajar. Ada pembagian waktu, penjadwalan hidup kita ini. Sebab kalau hidup ini tidak terjadwal, maka kita akan melakukan yang maksiat atau yang sia-sia lebih banyak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah 9 wasiat memudahkan kita untuk bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira, ada benar daripada Allah, salah kekurangan pribadi, ampun maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.